Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan nafal intifa' ila arwah walidina walidikum wa watina wa wadikum wa amwatil muslimin ma'in khususan al-habib Abdullah bin Haddad wa man amra hadha al-masjid wa abadallah fi sabiqan wa lahiqan anna Allah taghashahum birrahman maghfirah min al-jannah wa yakhtim lana wa lakum husna fi khair lutuf afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala radiyallahu ankum. Faslun wa alaika bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf fa innal masajida buyutullahi wa habbul bika ilaihi wa qad qala alaihi salatu wassalam al masjidu baytu kulli taqi wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aytumur rajula ya'tadil masajida fashhadu lahu bil iman wa qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa adda alaihi salam fi sab'ah alladhi yudilluhumullah bidilli arshihi yawma la dilla illa dilluh faqala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih walakin alaika halal julus fihi bil adabi wal ihtiram wal imsaki an fudulil kalam fadlan an mahduri minhu wal haram fa in badalaka at-tahaddusu bi shay'in min umuri dunya fabrus ila kharijil masjid wa la tashtaghil fil masjid illa bil ibadah faqat li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu ila qawli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faslun wa alaika bitulil mukthi, dan hendaknya kamu memperpanjang tinggal, wa kathrah, dan memperbanyak al-julusi, duduk, fil masjid, di dalam masjid, biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Fa innal masajid, maka sesungguhnya masjid-masjid itu buyutullah, rumah-rumah Allah, wa ahabbul biga, dan paling dicintainya lokasi-lokasi ilallah, kepada Allah. Masjid, ya. Masjid itu adalah satu tempat yang diwakafkan untuk sholat. Kalau ada orang yang mewakafkan tempat itu jadi masjid, ya hukumnya masjid berarti. Masjid ini tempat yang paling mulia di bumi. Karena itu orang junub haram tinggal di situ. Perempuan haid juga haram tinggal di situ. Urusan duniawi makruh dikerjakan di situ. Tempat yang memang digunakan untuk ibadah kepada Allah, khususnya sholat. Juga umumnya ibadah yang lainnya. Karena itu ada adab untuk ke masjid. Pahalanya besar menuju ke masjid. Mulai perjalanannya aja tiap langkah ada pahala. Dan ketika masuk harus ada adab. Masuk kanan dulu, kemudian sholat tahiyatul masjid dulu, dan dianjurkan niat i'tikaf. Lain halnya musola. Musola itu tempat yang bisa diwakafkan, bisa juga tidak diwakafkan untuk sholat, tapi tidak diniati masjid.
yang nggak sama kedudukannya. Sehingga orang junub boleh di musola, orang perempuan haid boleh di musola, nggak ada pahala khusus menuju ke musola tiap langkah akan mendapat itu dan ini, dan tidak bisa di situ digunakan untuk iktikaf, dan juga tidak ada sholat tahiyatul musola. Paham nih? Tetapi kalau dia menyatakan saya niatkan tempat ini jadi musola, cuma dalam hatinya saya nyatakan tempat ini jadi musola, dalam hatinya yang dimaksud musola adalah masjid, jadi masjid. Kalau nggak ada begitu, jadi musola. Karena itu ini sudah menjadi satu salah kaprah. Orang beranggapan bahwa masjid itu identik dengan sholat Jumat. Enggak. Dan sholat Jumat tidak identik dengan masjid. Sholat Jumat misalnya masjidnya lagi udzur, ada pembangunan, diadakan sholat Jumatnya di lapangan, ya sah. Nggak ada identik sholat Jumat dengan masjid. Tapi kalau masjid yang diresmikan untuk sholat Jumat disebut masjid jame'. Paham tak ini ya? Anehnya di Indonesia ini, aneh ya, aneh. Anehnya di Indonesia ada masjid, di sekitar masjid musola, 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 musola. Akhirnya ngurangi orang yang jamaah ke masjid. Rugi. Seharusnya tidak begitu. Masjid jame', masjid, 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 nggak masalah. Tonggoan masjid nggak ada masalah. Sehingga setiap orang ke situ itu langkahnya dapat ibadah. Di situ tahiyatul masjid, di situ ada iktikaf, pahalanya berlipat ganda. Begitu loh. Lagi menjamur bangun musola, jangan bangun musola, bangun masjid. Rugi. Orang dulu itu Pak bangun musola, kenapa? Dengarkan baik-baik. Orang dulu itu bangun musola pertama diadakan untuk perempuan, digunakan musola, malah kadang-kadang separuh mukanya jadi masjid, yang lainnya jadi musola. Kenapa? Aktivitas perempuan supaya tetap berjalan. Sekalipun dia haid di musola nggak apa-apa. Kalau ada pengajian untuk perempuan lebih longgar musola. Kedua, biasanya diadakan itu musola di petukangan atau di perusahaan. Kenapa? Supaya terjamin kesuciannya. Kedua, laginya kalau ngeleset sekalipun junub nggak dosa. Paham nih? Lah kalau sekarang kan enggak. Sengaja musola, 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 itu ngurangi jamaah yang ada di masjid. Rugi loh sampean. Nggak tambah gede ganjaramu. Niatkan masjid. Kalau kalau bangun itu nggak ada masalah. Cuma jangan ada di satu daerah pedukuhan atau desa ada sholat Jumat 2, satu yang dijadikan masjid jame' untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang lainnya masjid, nggak ada masalah. Ini salah kaprah nih. Salah kaprah, keliru. Sampai dulu itu diistilahkan musola itu langgar. Kenapa? Nggak seperti masjid, nggak boleh dilanggar. Orang junub nggak boleh, orang haid nggak boleh. Tapi kalau musola langgar, oleh dilanggar. Begitu loh dulu itu istilahnya. Kita bahas masjid ini ya, jadi supaya bisa hal yang demikian ini bisa dipahami. Hati-hati, eman ya, eman. Jangan akhirnya nanti Anda tujuannya ibadah, nggak rone ngurangi kualitas ibadah orang lain. Orang mau ke masjid gara-gara ono langgar, ada musola, kurang dia sholat di situ 10 orang yang seharusnya ada di masjid, ganjarannya lebih gede. Kon sebab yang ngurangi itu nanti.
Nah, itu karena itu jangan dibiarkan hal yang demikian, sangat rugi. Kita bahas masjid. Hendaknya kamu ini kalau tinggal di masjid yang panjang, jangan singkat-singkat. Kemudian duduk ada di sana juga panjang, tapi niati i'tikaf. Kadang-kadang orang nggak kerasan di masjid. Kalau ada di masjid pinginnya singkat, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, put lari. Oh iya, kesetrum dah orang ini. Kadang-kadang masjidnya masih longgar nih, seperti pengajian ini, masjidnya masih longgar, duduk ada di sini niat i'tikaf, pahalanya gede. Subhanallah, milih trotoar. Kenapa nggak ada di masjid? Padahal pahalanya besar tinggal di masjid. Dianjurkan untuk tinggal di masjid, niat i'tikaf. Jangan niat majelas, niat duduk-duduk, membuang waktu ada di masjid. Jangan. Diniati i'tikaf. Kenapa? Tempat paling mulia ini. Bukan trotoar itu tempat paling mulia. Bukan alun-alun itu tempat paling mulia. Bukan warung itu tempat paling mulia. Masjid ini tempat paling mulia di atas bumi. Aneh kan? Udah berangkat jauh-jauh di rumah, nggak masuk tempat mulia, di pinggir. Model ndak? Apa obong iki ya? Perlu dikasih panadol rupanya ini. Masuk di masjid, duduk, niati i'tikaf, pahala besar. Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biga'i ilallahi masajiduha wa abghadul biga'i ilallahi fil ardi aswaquha. Paling bagusnya lokasi, paling dicintainya lokasi di atas bumi ini oleh Allah adalah masjid. Karena itu yang ahli masjid ini berarti orang dicintai oleh Allah. Insyaallah, amin. Paling jeleknya tempat di atas bumi adalah apa? Pasar. Cuma banyak yang iktikaf di pasar daripada lebih banyak di pasar daripada di masjid. Subhanallah. Kalau udah di pasar mulai pagi sampai sore nggak terasa pantatnya. Tapi kalau ada di masjid panas seperti duduk di atas paku. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqi. Masjid ini adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah. Tahu rumah enggak? Kira-kira orang itu lebih banyak dalam rumah atau luar rumah? Yang normal loh ya, lain enggak normal. Yang normal orang itu lebih banyak di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah lebih banyak daripada di luar rumah. Keluarnya hanya sekedar untuk keperluan, untuk bekerja, cari nafkah, untuk keperluan, untuk berobat, untuk keluar untuk itu. Yang lainnya waktunya kebanyakan adalah di dalam rumah. Begitulah orang yang bertakwa. Ini rumahnya orang bertakwa, artinya kebanyakan orang bertakwa itu tinggalnya ada di dalam masjid. Di luar masjid jarang-jarang. Di luar masjid hanya kelihatan jarang-jarang. Seringnya dalam masjid. Itulah orang yang bertakwa. Baitu kulli taqi. Kerasan. Daripada ada di luar, asan di masjid. Itu orang takwa. Kalau kita enggak, daripada di masjid, asan di trotoar, asan di alun-alun. Subhanallah, rugi. Jumat aja kadang-kadang masjidnya longgar, pilih ada di luar. Qad qamatis shalah, baru gerutu melbu. Anda lihat nih bagaimana. Tapi kalau pergi ke pasar, Allah, sebelum adzan subuh udah di pintu pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
idza ra'aitumur rajula, jika kamu melihat seseorang ya'tadul masajid, yang dia tadi itu biasa menuju ke masjid, bukan untuk jagongan, bukan untuk kelesetan, tapi untuk ibadah di masjid, fashhadu, maka saksikanlah lahu bagi orang itu bil iman, dengan keimanan. Nih, yang membawa ke masjid adalah iman. Kalau ada orang cinta masjid, selalu pergi ke masjid, melaksanakan salat berjamaah di masjid, iktikaf di masjid, maka saksikan dia orang yang beriman. Nabi suruh menyatakan, saksikan dia orang beriman. Artinya mantap imannya, disaksikan oleh Nabi, dan orang-orang diperintahkan menjadi saksi oleh Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Hadis ini dan ayat ini memberikan satu penilaian. Nih, yang cinta masjid, yang memakmur masjid itu adalah orang yang beriman. Kekuatan iman yang membawa cinta dan senang dengan masjid, bukan kekuatan fisik. Kadang-kadang orangnya buta, Allah, kita lihat sebagian orang cacat, jauh rumahnya, berangkat ke masjid. Kadang-kadang orangnya nggak kelihatan, minta dituntun, berangkat ke masjid. Jauh rumahnya, kenapa? Iman yang membawa. Kadang-kadang dempal, ahli bal-balan 1,5 jam, telosoran siap, ngejer bola, cepetnya setengah mati, pergi ke masjid 4 langkah rumahnya, nggak kuat. Apa yang menyebabkan? Kekuatan iman dan kelemahan iman, saudara. Karena itu Nabi memberikan saksi, yang seneng ke masjid, yang bolak-balik ke masjid, yang ahli ke masjid untuk beribadah, saksikan dia orang beriman. Ini orang kuat imannya ini. Saksikan orang beriman. Nggak akan, Pak, orang itu akan cinta dengan masjid kecuali dengan kekuatan iman. Nggak mungkin, nggak mungkin. Fashhadu lahu bil iman. Wa'addahu alaihi salatu wassalam, dan menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang senang memakmurkan masjid, fis sab'ah, di dalam golongan 7 orang, alladzina yudhilluhumullah, yang mana mereka 7 golongan ini Allah menaungi mereka bidhilli arsy, dengan naungan arsy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, ke hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan arsy Allah. Nggak ada pohon di situ, nggak ada tenda di situ, nggak ada teras wowong di situ, nggak ada. Naungan di hari kiamat yang bisa menjadi orang tadi itu tidak kepanasan, itu hanya naungan arsy Allah. Yang mendapatkan naungan arsy Allah orang-orang khusus, 7 golongan, termasuk orang yang cinta dengan masjid. Warajulun qalbuhu, seseorang yang hatinya mu'allakun bil masjid, bergantung, cinta, senang dengan masjid. Idza kharaja minhu, kalau keluar dari masjid rindu lagi, pingin dalam masjid, hatta ya'uda, sampai dia kembali ilaihi, ke dalam masjid. Di masjid seneng, keluar kepingin, pingin balik maning. Terus pikiran, ini sudah waktunya ndak? Sampai kembali lagi ke masjid. Wah, orang sekalipun di luar masjid, hatinya masih bergantung dengan masjid.
Bukan di dalam masjid kemudian keluar lega nih. Bukan begitu maksudnya. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid, jika keluar sampai kembali, keluar dari masjid rindu, kepingin kembali lagi ke masjid. Begitu, itulah orang yang akan mendapat naungan arsy Allah. Kira-kira sampai nanti keluar dari sini kepingin balik mana ngapa? Alhamdulillah, mari pengajiannya wis. Siapa sih 7 golongan istimewa itu yang mendapatkan arsy Allah? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang itu. Kalau perlu termasuk semua golongan itu. 7 golongan itu: pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Wah, ini bupati, wali kota, kemudian panglima, kapolres, dandim, jenderal, gubernur, menteri, presiden, itu bisa termasuk golongan 7 orang yang mendapatkan naungan arsy Allah dari kiamat ini, asal dia menjadi imamun adil, pemimpin yang adil. Paham nih ya? Soro pemimpin yang adil itu sulit. Enggak gampang, karena itu menjadi orang istimewa nanti di hari kiamat. Lah kalau asal jadi pemimpin gampang, Fir'aun juga jadi pemimpin, Namrud juga jadi pemimpin. Tapi yang imamun adil ini sulit. Kalau para anbiya pasti dah. Khulafaur Rasyidin imamun adil, nggak punya apa-apa mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali habis-habisan untuk rakyat, nggak punya apa-apa. Belum Sayyidina Umar itu terkenal, Pak. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu radhiyallahu an, itu Sayyidina Umar bin Khattab itu memperluas Islam sampai ke Afrika, sampai ke sebagian Eropa, sampai ke Mongol, ke Cina. Malah sekarang itu ada satu kuburan yang dinyatakan kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Cina itu. Mulai zamannya sahabat luar biasa terkenal, Umar bin Khattab. Orang-orang kepingin tahu siapa sih orang ini, penampilannya, apakah pakai sepatu yang harganya 10 juta, apakah pakai jubah yang kainnya mahal? Enggak, pakai jubah tembelannya 17 tembelan. Duduknya ada di bawah, lagi ngeloroti panah. Kaget pemimpin-pemimpin yang ada di luar ini. Loh, mana istananya ini orang? Kok pakaiannya begini? Ini Umar, iya. Dipanggil, kenapa kamu tidak pakai yang bagus-bagus? Tak kasih ya, tak belikan ya. Wah, penampilannya biar hebat. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam fala natarbul izza min ghairi. Kami adalah umat yang dimuliakan dengan Islam. Kami tidak mencari kemuliaan dengan pakaian atau dengan istana atau yang lainnya, dengan agama kami. Allahu Akbar. Gitu. Nggak gampang. Nggak gampang. Orang sekarang bambung akeh gitu. Seragami ganta-ganti pegawai negeri. Ini rakyatnya ini tuh tidurnya aja nggak ada. Masa nggak kelihatan pemandangan itu? Masa nggak kelihatan itu di jalan-jalan tidur di trotoar? Rumah nggak punya, mobil dinas ganta-ganti. Anda lihat tuh. Loh, kalau itu diatasi, saudara, bisa. Nggak banyak. Insya Allah mungkin seluruh kota Pasuruan nggak sampai 100. Dananya juga ada sosial itu. Nyangdi. Loh, kayak bayar ambek kon iki nyangdi. Apa nih sing perlu dibayari? Lo nggak dibayar dah. Nih Anda lihat ini bagaimana? Anda lihat itu bagaimana? Masya Allah. Bingung kita lihat. Wah, bener hebat imamun adil ya. Pemimpin yang adil itu hebat nanti di hari kiamat.
adil. Subhanallah, kok picek ngono matane mlaku gak ketok. Ada di perempatan tuh, lihat yang kebus-kebus anak kecil itu ndak ngaji, ndak sekolah. Ini calon-calon preman ini kalau ndak dididik ini. Nggak ngaji, ndak sekolah. Terus ya apa ini? Kok nggak diatasi? Dak ketok kabeh itu DPR motone katarak kabeh lek ketok iku. Tapi kalau ada job, kalau ada borongan, ketok kabeh. Ketok kabeh, koma, titik iso ketok kabeh. Wah, lho penyang ngono iki rek. Halaman berapa? Imamun adil, ini yang pertama. Yang kedua, ya enggak apa-apa lah, kadang-kadang kita harus pelajari itu. Kok iso ngene nih ya? Kenapa begini nih ya? Apa karena tidak ada kepedulian kita itu? Ayo kita tangani. Malu kita ini. Masa kita daerah umat Islam yang begini, duit juga ada, kok masih tetap begini? Kapan akan bisa diatasi gitu loh. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tadi itu tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Allah, coba Anda lihat pemuda yang di Pasuruan ini, yang rambutnya kiwir-kiwir, yang banyak tatonya, yang pakai anting-anting, yang dia tadi itu sok jadi kelompok pang katanya maju. Coba lihat, itu agamanya apa itu? Islam loh itu. Dia punya aturan hebat sebetulnya, mengatur akhlak yang baik. Dia punya agama ini diatur oleh manusia yang diakui akhlaknya oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia itu nurut dengan ajaran Nabi, hebat itu anak-anak. Tapi kenapa bisa demikian? Memang sulit saudara mencari pemuda yang dia berkembang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ini, Allahu alam, apakah itu secara kejadian, kebetulan, atau memang ada program daripada orang-orang luar Islam. Semua perusahaan ini, mulai sepeda motor, sak sabune, sak semuanya ini, kalau ngadakan acara pasti yang diundang itu biduan, nyanyi-nyanyi di mana-mana. Padahal biaya cukup besar. Wah, ngadakan jogetan, biduan-biduan yang seksi-seksi, suruh joget, yang ngelihat anak kecil-kecil kadang-kadang. Anda lihat ada di mana-mana. Delok di Kebon Agung, di Taman Kota, ada di mana-mana. Selamat di sini ada sudah. Alhamdulillah. Jagaan daerahnya Anda semuanya itu. Ini lihat modelnya, sengaja mereka tadi itu dia membuka panggung untuk merusak akhlak. Apa perlu nih gitu loh. Katanya kepingin pemuda Pasuruan berakhlakul karimah, tidak ada kriminal, tidak ada itu, tidak ada ini. Yang membuat kriminal siapa? Anda semuanya. Anda tidak mengembangkan pemuda yang taat kepada Allah. Ya gara-gara pementasan model demikian ini, akhirnya terjadinya narkoba, terjadinya kelompok-kelompok minuman keras, terjadinya geng motor, terjadinya macam-macam. Masa ada yang menyaksikan itu santri-santri, orangnya akhlaknya yang baik, yang bener aja. Syabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang berkembang dalam taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqul masjid, orang yang hatinya cinta bergantung dengan masjid. Waduh, jarang saudara. Yang keempat, warajulani tahabba fillah istama' alaih wa tafarraqa alaih, ada dua orang saling senang karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Ayo kita baca Quran bersama, kumpul karena Allah baca Quran. Ayo kita pisah, kita insyaallah nanti malam tahajud bersama, pisah karena Allah. Ayo
kita hadir pengajian bersama, kumpul karena Allah. Ayo pisah sebentar lagi, kita nasihati keluarga kita dari yang kita dengarkan daripada pengajian, pisah karena Allah. Iso kira-kira. Ayo pengajian, setelah pengajian orkesan bareng. Orang yang selalu terbawa kemana-mana karena Allah, kumpulnya karena Allah, pisahnya karena Allah. Wah, itulah orang yang hebat. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Warajulun, seorang lelaki, da'athu imra'atun, yang dia diajak oleh seorang perempuan, dhatu mansibin wa jamal, dari golongan orang yang terhormat dan cantik lagi. Diajak, ayo pacaran. Nih, mudah-mudah di SMS, Mas boleh kenalan? Ya? Di telepon, aduh, siapa ya ini? Paham nih ya? Seorang lelaki yang dia dirayu, digoda, dibujuk oleh seorang perempuan yang cantik. Bukan perempuan anaknya orang biasa, malah anak orang-orang terhormat, mungkin pejabat, mungkin kaya, mungkin tokoh. Tapi dia menolak. Inni akhafullah. Enggak ya, aku takut sama Allah. Kuat kira-kira? Kadang-kadang sing gudo ndak, oh Masya Allah, wireng elek ya. Si noleh. Ya apa model begini nih kadang-kadang umat Islam ini. Justru pemuda model demikian ini yang dia tidak mau tergoda oleh godaan perempuan, sekalipun cantik, dia tetap dia menyatakan, aku takut sama Allah. Maka dia menjadi orang yang hebat nanti di hari kiamat. Yang keenam, yang keberapa? Keenam ya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal ma shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ada orang bersedekah, sedekahnya disembunyikan, sehingga yang sebelah kirinya deket ini nggak tahu apa yang disedekahkan oleh sebelah kanannya. Ngasih indah ono sing ngeru saking samari, pura-pura nggak ada yang tahu kalau itu pemberian daripada dia. Kalau perlu yang dikasih ini nggak tahu dari siapa dia. Wah, ini hebat ini. Ini hebat ini. Nah kalau sekarang kan nggak, masuk 100.000 melbutek di TV, ro kabeh. Udah dikit riak lagi. Nah, ini yang hebat ini. Ini nanti di hari kiamat menjadi golongan istimewa yang tidak kepanasan nanti di hari kiamat. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, ingat dosanya, takut kepada Allah sampai meleleh air matanya dalam keadaan sendiri. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nangisnya itu loh, nangisnya itu ada kondisinya kadang-kadang. Waduh, kalau maulid cerat-cerit, setelah maulid selesai entek kabeh roti mangali paling akeh karo nih. Ini buka tangisan yang bukan karena takut kepada Allah, tapi malam hari cobalah bangun kamu sendiri, tidak ada yang tahu, Anda mengingat dosa, ya Allah, mudah-mudahan selamat dari azab kubur, mudah-mudahan selamat daripada su'ul khotimah, mudah-mudahan sampai meneteskan air mata. Atau doakan anaknya, ya Allah hidup di akhir zaman, ya Allah saya enggak ingin punya anak pecandu narkoba, minum khamar, ya Allah selamatkan mereka dari zina, sampai nangis. Wah, ini orang yang hebat nanti dari kiamat. Bukan di muka orang nangis, meleleh air matanya kalau ada di majelis, tapi kalau ada di rumah meleleh ilernya. Buka karena khasyatullah. Hadirin sekalian rahmatillah, itulah golongan tujuh golongan yang sangat istimewa. Banyak sekali nanti yang akan kita bahas.
tentang iktikaf ada di masjid. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan bisa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, meningkatkan takwa dan taat kepada Allah.